Selamat datang di Cerita Kito. Sebelum lanjut, aku sarankan untuk nonton episode sebelumnya agar kalian tidak gagal paham. Di episode sebelumnya, Luho berulang kali terluka akibat serangan Raja Kedua, tapi hal itu hanya membuat api tempur Luho semakin terbakar. Luho dengan api tempur yang membara kini berhasil menghancurkan tangan bor Raja Kedua. Luho pun kini mencoba balik menekan, dan saat ia akan menebas raja, tiba-tiba saja tangan raja berubah menjadi cakar raksasa yang mampu melemparkan Luho jauh ke belakang. Dan dengan cakarnya itu, raja pun memberikan tebasan yang bertubi-tubi kepada Luho. Jelas hal itu membuat Luho pun mulai kewalahan. Luho pun berusaha sekuat tenaga untuk membalas dan memberikan serangan dengan pedangnya. Hingga akhirnya saat Luho melihat ada celah, Luho pun segera merangsek menembus pertahanan raja. Di saat Luho hendak menebaskan pedangnya, tiba-tiba saja muncul benda-benda runcing dari punggung raja dan dengan cepat mencabik tubuh Luho. Luka yang dialami Luho pun kini lebih parah. Darah pun menetes dan ia menahan tubuhnya dengan kedua pedangnya agar tidak jatuh. Raja yang kini mulai serius pun menegaskan kalau itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Tak lama kemudian, ia pun mendekati Luho dan melancarkan pukulan lagi. Luho pun terlempar dengan keras. Ia pun mulai merasakan sakit dan tekanan yang serius di tubuhnya. Luho pun merasa heran dengan raja yang dengan cepat bisa merubah senjata metalnya. Luho pun berpikir untuk tidak bertarung jarak dekat. Setelah mengumpulkan tenaganya kembali, Luho pun melompat dan melancarkan tebasan yang bertubi-tubi. Tapi tak disangka, raja pun menyerang dengan beberapa anak panah, sehingga membuat Luho sangat kerepotan untuk menangkisnya. Tak disangka, raja dengan cepat melesat dan mendekati Luho dengan senjata yang baru lagi, yaitu tembak kipas, sehingga membuat Luho mundur. Luho yang semakin tertekan pun jadi berpikir keras, dan ia mulai berpikir jika keunikan jiwa dewa tempur raja adalah mampu mengubah besi menjadi senjata apapun. Raja pun menyadari kalau saat ini Luho sudah tahu akan keahliannya. Luho pun secepat kilat mendekati raja untuk melakukan serangan, tapi tampaknya cara itu masih belum berhasil karena raja dengan cepat mengubah senjatanya menjadi kapak besar yang langsung memukul Luho. Dengan sombongnya, ia lanjut mengatakan kalau Luho tak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Di saat itu, Luho berhenti sejenak untuk menerka-nerka tentang kelemahan raja. Raja kembali menegaskan walaupun Luho sudah tahu akan hal itu, tapi itu tetap tak akan bisa mengalahkannya. Seketika raja pun mengembangkan senjatanya dengan lebih hebat lagi. Hal itu tampaknya membuat Luho sedikit gentar. Tapi kini ia tak peduli dengan hal itu. Ia tak mau banyak berpikir lagi. Yang perlu ia lakukan hanyalah bertarung dan bertarung hingga menang. Serangan demi serangan kini coba dihalau oleh Luho. Dia pun perlahan-lahan merangsek masuk ke pertahanan raja. Raja yang merasa kalau Luho telah masuk ke dalam jebakannya, ia pun dengan yakin kali ini benar-benar akan menghabisi Luho. Tapi tak disangka, Luho dengan cepat menggerakkan kekuatan andalannya. Aura merah pekat menyebar dan membuat raja terkurung di dalam ruang dimensi yang membuat gerakannya menjadi lambat. Jelas saja, dia sangat terkejut dengan hal ini. Luho pun segera melesat dan menyerang. Akhirnya, Luho kini berhasil menebas pinggang raja. Darah pun mengucur dari tubuh raja. Akan tetapi, senjata canggih raja tak sepenuhnya berhenti. Senjata cadangan berubah menjadi gear bergerigi dan dengan cepat meluncur ke arah Luho. Raja pun bertanya bagaimana cara Luho memberikan tekanan besar kepada ruang geraknya. Luho menjawab kalau memang itulah kekuatan unik keduanya. Di saat mereka berdua akan kembali bertarung, wanita peramal menghentikannya dan menyembuhkan luka mereka berdua sambil berkata kalau kekuatan Luho sangatlah unik. Karena Luho mendapatkan kekuatan itu dari leluhur Asura, raja pun jadi terkejut mendengarnya. Setelah ia tahu kalau Luho merupakan hasil didikan dari raja leluhur Asura, kesombongan raja pun mulai memudar dan dengan senang hati ia memberikan potongan besi langka untuk menambah kekuatan pedang Luho. Raja pun segera menyuruh Luho untuk pergi melanjutkan pengembaraannya untuk menantang Raja Tiga Asura. Dan ia berpesan agar Luho berhati-hati dengan wanita itu karena dia adalah wanita yang misterius dan kejam.
Luho pun segera bergegas berjalan pergi. Sambil melihat kepergian Luho, wanita peramal itu mengatakan agar Luho terus menjadi lebih kuat sampai masa depan yang ia lihat benar-benar menjadi kenyataan. Scene pun berlanjut. Kini Luho telah memasuki kerajaan Raja Tiga yang penuh dengan salju. Terlihat orang-orang di situ cukup ramai. Dan di sebuah warung kopi diperlihatkan Wanggu dan Huji sedang menunggu kedatangan Luho. Akhirnya yang mereka tunggu pun tiba. Huji merasakan kedatangan Luho. Di situ Huji pun sangat senang dan dengan cepat mengejar Luho. Wanggu pun segera menyusulnya. Tapi setelah melewati keramaian, Huji malah kehilangan jejak Luho. Sehingga hal itu membuatnya kecewa dan sedih. Wanggu yang datang pun segera menenangkan putrinya dan menunjuk kepada Luho. Yang ternyata Luho memang sudah berjalan jauh. Melihat hal itu, Huji pun segera menyusulnya. Tapi dengan cepat Wanggu pun menahannya dan segera mengingatkan Huji kalau Raja Tiga sangat misterius dan berbahaya, sehingga cukup berbahaya jika Huji terlalu dekat mengikuti Luho. Sementara itu Luho pun segera merasakan napas dari mereka berdua itu membuat senyum kecil pun muncul di wajahnya. Ia pun lalu segera bergegas berjalan. Luho mulai memasuki istana dengan diantar oleh seseorang pengawal kerajaan. Di halaman istana, Luho melihat begitu banyak patung mayat prajurit yang telah membeku. Hal itu membuat Luho pun jadi sedikit bertanya-tanya. Di sisi lain, tampak dari atas istana, Raja Tiga yang ternyata seorang wanita sedang memperhatikan kedatangan Luho. Luho pun merasakan perhatian dari Raja Tiga. Dan bersamaan dengan itu, pengawal tadi pun memanggil Luho untuk diajak masuk ke dalam istana. Setelah memasuki istana, Luho cukup terkejut karena Raja Tiga telah menyambutnya dan segera mempersilahkan Luho untuk duduk bersama di meja makan. Luho pun segera mengutarakan tujuannya ke sini. Tapi Raja Tiga segera menyetopnya karena menurutnya yang harus pertama kali dibicarakan di meja makan adalah menu hidangan makanan. Raja Tiga lanjut menanyakan kabar Tioji dan Shinji kepada Luho. Mendengar hal itu, seketika Luho pun menjadi kaget karena ia tak menyangka Raja Tiga kenal dengan leluhur Asura itu. Raja Tiga lanjut bercerita kalau kedua orang itu ternyata merupakan teman lama saat dirinya di kapal karam. Sontak hal itu membuat Luho semakin kaget. Karena itu artinya Raja Tiga juga merupakan anggota dari 99 Asura. Raja Tiga pun kini mulai menjelaskan kepada Luho sambil menatap dinding besar yang dipenuhi oleh lukisan. Lukisan itu benar-benar menggambarkan sejarah dari Asura, di mana Asura dulu merupakan bagian dari dewa. Akan tetapi dewa melihat Asura sebagai alien. Bahkan keluarga Asura dipenjara hanya karena alasan sepele. Ketidakpuasan Asura pun menumpuk, membuat mereka pun melakukan pemberontakan melawan dewa. Hingga akhirnya perang pun pecah. Akan tetapi jumlah dewa yang jauh lebih besar membuat Asura menderita kekalahan dan korban yang sangat banyak. Hanya 99 anggota yang selamat. Dan di bawah kepemimpinan Shinji dan Ryoji, mereka berkendara menggunakan kapal angkasa untuk melarikan diri dari istana surgawi. Hingga akhirnya mereka datang ke dunia fana ini dan berkembang biak di bumi. Setelah cukup bercerita, Raja Tiga pun segera mempersilahkan Luho untuk segera menikmati daging di atas meja makan. Raja Tiga menjelaskan tentang kebencian Asura, khususnya dirinya kepada para dewa. Luho pun kini jadi menyadari bahwa semua hidangan yang ada di meja makan semua adalah daging dan darah dari para dewa. Kebencian yang dilontarkan Raja Tiga pun dengan cepat menghentakkan pikiran Luho. Dan anehnya, ia hanya melihat ruang kosong. Luho bertambah kaget ketika kesadarannya kembali. Karena ia melihat Raja Tiga sudah kembali duduk di tempatnya. Luho hanya bisa menerka-nerka apakah barusan terjadi adalah bagian dari ujian. Raja Tiga tidak menjawab dan ia kembali melontarkan pertanyaan kepada Luho. Bukankah seharusnya semua Asura membenci para dewa? Luho pun mengaku tak tahu karena ia sendiri belum pernah melihat dewa yang hidup. Raja Tiga pun lalu mengajak Luho untuk menunjukkan dewa yang masih hidup. Mereka berdua kini berjalan di halaman istana yang di pinggirnya dipenuhi oleh patung-patung es. Ternyata patung-patung itu adalah para prajurit surga yang telah membeku. Tak disangka, ternyata patung-patung itu masih hidup dan mereka semua adalah koleksi dari Raja Tiga. Patung-patung itu pun mulai keluar dari lapisan es. Mereka berjalan seperti zombie dan mendekati Luho. Jelas hal itu cukup mengagetkan Luho. Ia pun jadi bertanya lagi apakah ini merupakan tes lagi.
Raja Tiga sambil tersenyum menjawab kalau ia sebenarnya telah memberikan tes kepada Luhu sejak awal. Zombie-zombie itu pun segera menyerang Luhu. Luhu pun dengan cepat segera menghalaunya. Tapi tujuan Luhu adalah Raja Tiga, sehingga saat ia melihat sosok Raja Tiga di kejauhan, ia pun segera berlari untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba saja langkah kaki Luhu terhenti ketika energi es yang kuat merambat di kakinya. Luhu pun mencoba melawan untuk menghilangkan es di tubuhnya, tapi Raja Tiga tak membiarkan itu terjadi. Ia segera menambahkan lebih banyak energi es kepada Luhu. Es itu dengan cepat merambat membekukan Luhu. Luhu pun semakin tertekan. Tangan dan tubuhnya kini dengan cepat membeku. Ia tetap berusaha untuk lepas dari es itu, tapi ia tak mampu. Melihat hal itu, Raja Tiga merasa sangat puas. Sambil tertawa, dia mengatakan kalau Luhu akan segera menjadi patung es yang akan menambah koleksi hiasan di istananya. Dan bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih sudah sampai di sini.